Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Sadaqallahul 'azim. Bersama-sama dengan kita pada saat ini keluarga besar Muhammadiyah, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bukit Tinggi beserta dengan segenap pengurus yang berhadir, tentunya tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, termasuk juga ranting, dan tentu tidak kalah pentingnya di dalamnya pimpinan Aisyah beserta dengan segenap pengurus juga, dan juga sampai ke ranting. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, istimewa rekan kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Pak Haji Zul, mewakili Kemenag, kami hormati. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa izin dan ridhonya dan tanpa diketahuinya. Termasuk pada siang menjelang zuhur ini, pertemuan yang apik dan indah ini sudah barang sah adalah izin dan ridho dari Allah juga. Atas terjadinya pertemuan ini yang oleh Allah ditakdirkan dengan saya, tentu kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Di samping itu ada satu syukur yang sangat wajib kita syukuri pada kesempatan ini, yakninya Allah telah berikan rahmat hidup untuk kita pagi ini. Kenapa rahmat hidup itu sangat perlu disyukuri? Itu berkaitan dengan tujuan hidup kita. Kita diberikan oleh Allah tujuan hidup mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Oleh karena itu di dalam hidup kita adalah berkompetisi, berlomba. Sebagai pemenangnya adalah yang terbanyak ibadahnya, yang terbanyak dan tertinggi ketakwaannya. Berbicara banyak ibadah dan tingginya takwa, sudah barang tentu perlu durasi waktu, perlu ada saat dan kesempatan. Maka yang lama hidupnya kemungkinan banyak ibadahnya. Itulah makanya seketika kita kembali dibangunkan subuh, kita langsung bersyukur kepada Allah dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami, menghidupkan saya setelah saya tidur dan mati selama satu malam. Ada teman-teman kita senjanya tidur, paginya tak bangun lagi. Habis segala-galanya, putus segala amal, ibadah pasti tidak bertambah. Tapi kita hari ini kelihatannya dihidupkan oleh Allah kembali. Kita bangun pada subuh-subuh. Makanya sangatlah keterlaluan ketika dia bangun, dia diam-diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka yang paling benar adalah setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah kembali menghidupkan saya. Tapi ya sayang sedikit, kalau kita dihidupkan kembali, ibadahnya bisa bertambah. Tetapi kalau tidak diawasi, dosanya juga bisa bertambah. Namun demikian kita berharap dan bermohon
diberikan kekuatan lahir batin, kita diberikan oleh Allah tambahan ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu menambah ibadah, termasuk yang sedang kita lakukan ini. Khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik waktu yang kita lalui di dalam hidup adalah waktu saat menuntut ilmu. Kenapa saat menuntut ilmu adalah waktu terbaik? Karena kita sedang berjihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu, dia dibilang dan dikelompokkan fi sabilillah sampai kembali ke rumah. Jadi mana tahu ada di antara kita nanti yang tahu-tahu langsung meninggal. Karena dalam kajian-kajian tempat lain saya pernah pengalaman. Di saat Ustadz memberikan tausiah, dia tidur-tidur, langsung lewat dia. Ya, langsung lewat. Dia tidur seperti, langsung lewat. Jadi kelihatannya tidur sambil mendengar ceramah itu ada bahaya juga kelihatannya. Tapi tidak apa-apa, syahid. Karena sedang menuntut ilmu. Tapi itu tertidur, jangan tidur. Itu tertidur. Nah kalau syahid tentangnya pasti langsung masuk surga. Saya yakin ibu-ibu Aisyah ini mau syahid semua, karena langsung masuk surga. Ibu mau langsung masuk surga? Berarti mau syahid? Iya. Mau sekarang? Oh enggak. Masalahnya gitu. Itu yang kita syukuri. Kemudian kita tentu tidak pernah lupa bermohon kepada Allah untuk mencurahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan selawat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ahlihi wa ummatihi hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada seorang anak namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaulah kita memandang NKRI itu adalah anak, itu pasti dia pernah dilahirkan oleh seorang perempuan melalui rahimnya. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu namanya Pertiwi. Di saat Pertiwi hamil NKRI, Pertiwi sadar betul bahwa anak yang bakal dilahirkan ini terlalu banyak orang yang menunggu dan ingin untuk memomotnya. Karena orang sudah meramalkan bahwa ini anak adalah anak yang super, anak yang besar, dan diharapkan insya Allah anak yang bermanfaat. Pertiwi hamil makin hari makin besar, berbilang minggu bulan, dan sekarang sudah mendekati hari kelahiran. Di saat mendekati hari kelahiran, yang diramal di waktu itu adalah 17 Agustus 45. Ada sekelompok penculik yang benar-benar sudah bersiap, bila anak itu lahir, pasti saya culik. Namanya nikah. Dengan antek-anteknya. Alhamdulillah, karena penculiknya kurang begitu berpengalaman, sehingga rahasia cepat terbongkar. Sehingga di mana-mana orang tahu itu nikah. Ada keinginan untuk menculik bila anak si Pertiwi ini lahir. Memang benar, Bapak dan Ibu sekalian. Seketika anak lahir, rasa takut makin tinggi kalau anak ini diculik. Maka di waktu itu Pertiwi dengan teman-teman yang ada bermusyawarah. Siapa pengasuh yang paling pas agar anak bisa terpelihara? Boleh aja ke pembunuh, boleh kata kamu pakai. Bersepakat di waktu itu bahwa sosok yang pas untuk memelihara anak sebagai pengasuh adalah Soekarno. Sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Soekarno sadar betul
dan insaf secara mendalam. Ini anak nggak bisa dia jaga sendiri. Dia perlu amunisi baru dan kontribusi baru, bantuan baru, tenaga baru untuk membuat dia menjadi kuat agar ini anak bisa besar dan terpelihara dan dipastikan anak tidak berbahaya. Soekarno merenung dan berpikir seperti merenung dan berpikirnya bapak dan ibu saat ini. Akhirnya bolehlah itu ilham, bolehlah itu firasat di dalam kajian Islam. Soekarno melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menemui seseorang yang menurut Soekarno diyakini bisa membantunya buat menjaga anak yang baru saja lahir bernama NKRI. Ada dua sosok yang ditemui oleh Soekarno waktu itu. Sosok itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Kepada kedua orang ini Soekarno curhat. Curhat apa curhat? Curhat. Menyampaikan keinginan dan maksudnya, bagaimana cara agar anak ini terlindung dengan baik, terpelihara dengan benar, dan antek-antek yang ingin menculik, yang garis lurusnya adalah para penjajah yang pernah menjajah, yang pernah bercokol di negeri ini, ingin mengambil ini anak, bisa terpelihara. Ibunda dan ayahanda semuanya. Oleh karena Soekarno milih orang yang tepat dan menemui sosok hamba Allah yang benar, alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari, yang jika boleh saya sampaikan hari ini, Muhammadiyah dengan NU membackup itu Soekarno sehingga NKRI dapat tumbuh dengan benar. Itu sebagai mukadamah dan pendahuluan, itu belum termasuk bagian kajian. Bapak Ibu, Indonesia itu lahir tidak lahir begitu saja, tapi lahir telah memiliki liku-liku yang sangat panjang dan perjuangan yang sangat hebat. Ada 7 penjajah yang pernah bercokol di negeri ini sesungguhnya. Ada Prancis, ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Jepang. Inggris juga tidak pernah ketinggalan, pernah menjajah negeri kita. Walaupun yang viral itu adalah Belanda dan Jepang. Inggris hanya 4 tahun di sini. Inggris memang rajanya menjajah Bapak Ibu. Ada 97,7% negara di dunia pernah dijajah oleh Inggris. Makanya Inggris termasuk dengan negara yang jajahnya terbanyak di dunia. Makanya ketika ingin untuk mencari bahasa internasional, bahasa Inggris jatuh sebagai pilihan, karena bahasa Inggris itu sudah bertebar di mana-mana, tidak terkecuali termasuk negeri kita. Itu yang latar belakang sesungguhnya. Tapi yang paling viral itu menjajah negeri kita adalah Belanda dan Jepang. Yang paling lama dalam sejarah itu adalah Belanda. Katanya tertulis 3,5 abad, tapi Belanda tidak mau betul dengan tulisan itu. Kita pun analisa, itu masih dipertanyakan. Ada yang mengatakan hanya 150 tahun, dan mengatakan 100 tahun, tapi yang jelas ada yang tertulis 350 tahun. Ini tidak apa-apa. Silakan Bapak dan Ibu, Ibunda dan Ayahanda menelusuri kembali, dan itu pun tidak begitu penting bagi kita. Tapi yang jelas memang Belanda cukup lama. Poin kita hari ini adalah kenapa negeri kita ini dijajah? Karena negeri kita kaya. Sumber daya alamnya bukan main. Menurut catatan, dan kita semua punya persepsi tentang itu, Belanda itu sih pertama kali datang ke negeri ini kan bukan untuk menjajah, tapi untuk mencari rempah, untuk mencari kopi, untuk mencari cengkeh dan sebagainya. Tapi oleh karena begitu kaya, memang pada awalnya ingin berhubungan, ingin berkomunikasi
tapi oleh karena manis dan menguntungkan, maka ingin berkomunikasi, berpindah, ingin menguasai. Kan itu saja masalah. Biasanya hari ini pun demikian. Awal-awalnya biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya ingin memiliki. Kan begitu. Poin kita pada kesempatan ini, karena keterbatasan waktu, kenapa keinginan untuk mengusir penjajah itu baru muncul 54 tahun sebelum 1745? Ada apa sebelumnya kok diam dan tenang-tenang saja? Padahal kekayaan kita sudah dikeruk, uang kita sudah diambil, kita sudah diperbodoh. Kenapa kita diperbodoh? Karena di dunia manapun yang namanya penjajah tetap cita-citanya 3 terhadap rakyat yang dijajah. Siapapun penjajahnya, dimanapun dia menjajah. Jadi apapun makannya, minumnya tetap 1 teh botol sosro. Apakah 3 cita-cita penjajah? 1, rakyat yang dijajah harus dibodohkan. Yang kedua, rakyat yang dijajah harus dimiskinkan. Yang ketiga, rakyat yang dijajah harus dibuat terbelakang. Tidak boleh ada kontak dengan dunia luar. Dan itu Belanda berhasil, Jepang berhasil juga. Makanya di masa penjajahan kita pada miskin semua. Dengan berbagai macam cara untuk memiskinkan kita. Hasil alam dibawa ke Belanda. Ujung-ujungnya tinggal Jawa. Kerbau yang sudah besar dan gemuk adalah milik Jepang. Jawi-jawi kurih baru milik Jawa. Kan seperti itu. Kenapa tidak boleh rakyat yang dijajah itu menjadi kaya? Karena orang kaya cenderung melawan dan berkuasa. Awak kalau saku-saku berisi kan karengkang tiba sekali. Hari ini kita fresh, kita tenang, bapak tenang, ibu tenang. Kenapa? Karena kantongnya berisi. Coba kalau kantongnya kosong, waduh, galak-galak juga, cuman agak pinjul galak. Ya seperti itu. De ameh kame, de piti, de ameh kame, de piti menjadi. Ya seperti itu. Tidak ada makan siang yang pre. Apalagi di Jakarta, mati saja membayar. Coba kalau iuran kuburan tidak dibayar, 1 minggu kuburan kita dibongkar. Mati saja membayar. Orang apabila kaya cenderung berkuasa, rakyat yang dijajah harus miskin. Kenapa yang kedua rakyat yang dijajah harus bodoh? Ya sama saja. Orang apabila cerdik cerdas juga cenderung mencari akal sehingga dia menjadi yang nomor 1. Itu adalah tabiat kemanusiaan. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dalam hal apapun, dia ingin menjadi peringkat pertama. Termasuk dalam tampilan, dalam kehidupan. Tapi saya sekarang pakai dasi dan jas, itu adalah terbelakangnya Pak. Iko lain lo, Ustaz awak kini bagi tausiah pakai jas dasi banana. Tadi kan ada upacara Hari Kesaktian Pancasila. Jadi saya baru saja siap upacara. Kita kan sebarisan dengan Forkopimda. Tempat duduk kita khusus. Ya orang pada pakai jas, kita pakai jas juga, pakai dasi juga. Karena nggak muat waktu lagi ya langsung saja jas dan dasinya berangkat tinggi-tinggi. Itu sebenarnya. Jadi bukan kena apa-apa. Maafkan saya pakai dasi dan jas. Nah kita kembali. Dimanapun dan kapanpun siapapun ingin keluar sebagai peringkat pertama, itu kita. Jangankan hal yang besar Bapak Ibu, tempat duduk saja cenderung kita mencari yang strategis. Saya pernah ada pengalaman ibu-ibu ngaji tempat lain, mungkin di Agam juga, sama Pak Datu itu, ada 2 orang ibu mulai dari awal pengajian sampai selesai, nggak pernah tegur sapa.
membuduk-buduk saya. Saya curiga ini ibu pasti sedang bertengkar. Sehabis pengajian saya tanya sama pengurus, Pak pengurus, itu yang berdua itu gimana? Iya Ustadz, itu sudah 15 hari nggak bertegur sapa dan bertengkar. Penyebabnya apa? Itulah kami lucu juga kalau penyebabnya itu diapungkan. Apa sebabnya? Baci rabu itu enggak. Ya. Saya tanya lagi, berebut tonggak, berebut tiang bagaimana? Kan begini, kalau duduk dekat tonggak itu kan bisa bersandar. Jadi Bu Lis yang satu itu datang lebih dulu. Datang lebih duluan, nggak langsung beruduk, masuk masjid dulu, lihat situasi. Ternyata orang belum ada. Nah itu tiang langsung ditaruh tasnya. Istilahnya diboking, kan gitu. Akhirnya Ibu Ita yang datang setelah Ibu Lis ngambil wudhu, datang kemudian ada lihat tasnya dipindahkan, diganti dengan tasnya. Ya ribut lah jadinya. Jadi dalam tempat duduk saja ngambil yang strategis. Tanyalah Bapak sama ayah kita ini, kenapa dekat tiang, kok nggak di sini? Pasti di dalam pikirannya kalau dekat tiang bisa bersandar. Kita juga dalam hidup harus mencari tempat bersandar yang kokoh. Banyak orang yang kurang pintar mencari tempat bersandar. Sebentar bersandar, tempat bersandarnya rubuh, maka langsung dengan yang bersangkutan rubuh. Ini Bapak ini pintar ini, sebab tiang dijamin tidak akan rubuh. Maka basandalah kanan tagok, bagantuanglah kanan tinggi. Bapak Ibu hadirin, kenapa rakyat yang dijajah harus terbelakang? Karena orang kalau tidak terkebelakang, tidak kolot, dia punya kontak dengan yang lain, dia punya banyak teman, orang makin banyak kawannya, makin muncul kekuatannya. Jadi banyak teman itu menimbulkan kekuatan. Termasuklah ayah kita, abang kita yang mau mencalek. Banyak teman, menang itu. Tapi kalau ada dua kawan, tujuh suaranya. Siapa tujuh? Bini awak, anak awak, mintu awak, ipa awak, saya itu sih. Makanya saya termasuk di dalamnya. Kita semuanya adalah teman-teman dia. Makin banyak kawan, makin kuatlah kita. Bapak Ibu, kita kembalikan kepada dasar. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kita sedang dijajah? Sehingga hanya 100 tahun kurang sebelum 1745 baru muncul keinginan untuk mengusir itu penjajah. Inilah yang bergaris lurus dengan Muhammadiyah. Dalam catatan saya menemukan bahwa 1910 dan 1911 itu haji pernah disetok oleh kolonial Belanda. Kita tidak boleh naik haji di waktu itu. Kenapa kita tidak boleh naik haji? Karena setiap yang pulang dari Mekah melawan sama penjajah. Setiap yang pulang dari Timur Tengah melihat penjajah itu sakit hati. Ini cari penyakit ini orang yang naik haji, nggak bisa ini. Akhirnya di waktu itu kolonial Belanda mengadakan kesepakatan pribumi tidak boleh naik haji. Kenapa yang pulang dari Mekah kebencian kepada penjajahnya meningkat? Karena pada tahun itu di Timur Tengah sedang terjadi pembaharuan, pemurnian ajaran Islam besar-besaran dengan gerakan Wahabi. Memberantas TBC. Apa itu TBC? Bukan penyakit, tapi ajaran yang perlu diberantas. Tahayul, khurafat, dan bid'ah, TBC. Dengan gerakan Wahabinya, dengan pimpinan Muhammad Abdul Wahab, kerjasama dengan Ibnu Saud yang pada akhirnya melahirkan negara Saudi Arabia. Dia diambil dari nama temannya. Orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia yang di bawah pimpinan kolonial Belanda naik haji kena oleh sebaran ajaran ini. Karena salah satu ajaran Wahabi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan penjajah adalah penyakit. Sehingga nam pulang dari Makkah sakit tiang cilik lalu.
Akibatnya apa? Mulai terjadi kongko-kongko, mulai terjadi musyawarah-musyawarah. Yang ujung dari segalanya terjadilah perang-perang gerilya. Tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan. Sekitar tahun 1900 awal, muncullah lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini yang merupakan kemunculan lembaga pendidikan yang dilatar belakang oleh lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda sekitar tahun 1800. Jadi begini, sekitar tahun 1800 Belanda sudah mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berasas Belanda. Ada Milo namanya, ada Government European, ada Indian, ada Japanese. Artinya apa? Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda untuk mendidik pribumi, untuk mendidik orang Eropa, tetapi visi misi pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu satu saja. Apa itu? Membuat orang yang belajar di sekolah itu cinta Belanda. Jadi kalau pribumi yang belajar tamat dari situ, pribumi yang cinta Belanda. Kalau orang Eropa yang belajar tamat dari sekolah itu, orang Eropa yang cinta Belanda. Itulah yang melahirkan orang-orang kita, pak dan maknya orang kita, postur tubuhnya seperti orang kita, tapi otaknya sudah otak Belanda. Nama sekolahnya 3 tahunnya, aku lihat tahu. Dan di antara yang pernah merasakan pendidikan itu, cie masih ada sampai kini. Apa yang keluar dari mulutnya? Lancar sekolah zaman Belanda dulu, dan Jawa itu zaman Belanda dulu deh. Rasanya itu zaman Belanda. Itu contohnya. Maka awal tahun 1900 orang-orang kita, tokoh-tokoh kita, termasuklah di dalamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Maka mulailah didirikan lembaga-lembaga pendidikan tandingan yang visi misinya kontraproduksi dengan visi misi sekolah Belanda. Itulah dia awal berdirinya halakoh-halakoh. Awal berdirinya pendidikan-pendidikan, kelompok-kelompok yang pada garis berikutnya menjadi pondok-pondok pesantren. Makanya pondok-pondok pesantren yang berdiri di waktu itu, visi misinya adalah menanamkan paham benci penjajah. Buktinya apa? Barulah Pak di awal tahun 1900. Setelah yang belajar pada pondok-pondok, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad dalam CS, baru muncul pejuang-pejuang yang sudah merasakan itu Belanda adalah menjajah. Makanya jika kita coba inventaris para pejuang dari Sabang sampai Merauke, semua mereka itu adalah buya. Pada umumnya adalah buya. Ini pernyataan tidak bisa dibantah. Satu di antaranya yang sangat viral di negeri kita, ya Imam Bonjol. Saya kadang juga berbicara ya, kenapa Imam Bonjol? Imam Bonjol adalah pimpinan perang. Imam Bonjol adalah tentara. Tapi bergamis, bersorban, menunggang kuda dengan pedang terhunus. Yang kita tanyakan, itu gamis milik siapa? Milik pondok. Itu sorban milik siapa? Milik orang-orang pondok. Biasanya kalau pimpinan perang atau ketua panglima perang itu berpakaian perang. Tapi sekarang dia berpakaian, dia adalah panglima perang, menunggang kuda, tapi pakai gamis. Itu menggambarkan dan memesankan di makna di balik gambar yang kita lihat itu Islam. Makanya kalau tadi saya sampaikan, ada seorang ibu namanya Pertiwi melahirkan anak namanya NKRI. Siapakah suami sah dari Pertiwi? Kan itu yang belum saya sampaikan. Maka suami sahnya adalah Islam. Tidak akan ada itu NKRI kalau tidak ada kata-kata aslama yuslimu islaman. Tolong bantah saya. Tapi Pak, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, setelah anak ini lahir sampai hari ini, ada pihak-pihak tertentu
yang menginginkan agar itu anak tak kenal dengan orang tuanya. Ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar itu anak kalaupun kenal dengan orang tuanya tapi durhaka sama orang tuanya. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saya lihat sudah agak kenal dengan orang tua tapi agak bangkang sama orang tua. Kenapa ini terjadi? Ada pihak yang berusaha ke arah itu. Dan itu sudah berlangsung secara sistematis sejak zaman penjajah. Kenapa ini mereka lakukan? Karena mereka tahu betul kalau dia harmonis dengan orang tuanya. Paham yang saya maksud? Kalau dia dekat dengan orang tuanya, ini anak jadi besar. Ini anak jadi kuat. Kan seperti itu. Ini berbahaya. Indonesia itu adalah besar. Saya coba analisa, 30 negara di Eropa dikumpulkan jadi satu, itu masih besar kita. Kalau di Eropa sana sebesar Sumatera ada 7 negara. Apalagi sebesar Kalimantan. Kita hanya satu. Penduduk kita terbanyak di dunia. Sekarang penduduk kita kurang lebih 257,7 juta. Itu jumlah penduduk yang bukan main. 15 negara di Timur Tengah dikumpulkan jadi satu, masih banyak kita. Maka jumlah penduduk dan luas itu adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi pencinta baju Bali. Makanya negara-negara konsumen yang ada di dunia yang didominasi oleh negara-negara Eropa, sebaiknya Indonesia ini seperti ini terus. Coba kalau 200 juta lebih, berapa batang habis sabun sari itu? Kalau 200 juta lebih, berapa liter bare sari itu? Katanya sebentar ini baru sudah mengimpor beras, katanya. Makanya dengan negara produsen, kalau menginginkan, kalau dapat Indonesia kok menjadi negara konsumen salah. Padahal sebenarnya pakar-pakar ekonomi kita tidak terkecuali Pak Rizal Ramli. Apa katanya? Apabila Indonesia ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, apabila Indonesia ini bisa memproduk bahannya sendiri, maka Indonesia akan jadi kuat. Tetapi puluhan negara yang di Eropa itu akan mati suri. Karena minyak rambutnya tidak terjual. Sabunnya tidak terjual. Inilah pihak-pihak tertentu yang saya maksudkan tadi. Oleh karena itu perjuangan kita sangat berat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembalikan kepada item yang tadi. Kenapa setelah mereka itu menamatkan dari pondok-pondok pesantren baru ada keinginan untuk menjajah? Itulah dia. Itulah yang mengusir penjajah. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam sejarah perjuangan apa saja kita lihat itu, tentara itu sebelum pergi berperang melawan penjajah kan berdoa dulu. Saya punya sebuah buku yang dikarang oleh Hamka, tasawuf modern, banyak bukunya. Itu di Aur Kuning banyak itu kita lihat. Buya Hamka itu pernah ketemu dengan salah seorang Belanda yang akhirnya beristrikan orang kita waktu itu setelah Indonesia. Terima kasih banyak. Rancak aja tuh. Kakamang kabukareh lalu arah Penang Panjang kadu beraya. Dek soro buya lagak kareh tentu rancak buya dia giaye. Salah, kita akan memanfaatkan sebentar lagi. Ini adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Salah. Tapi ini adalah milikku, bukan milikmu. Nah, kan gitu. Bapak Ibu, apa kata Buya Hamka? Saya ketemu dengan salah seorang Belanda yang setelah Indonesia merdeka, Belanda itu berangkat ke negerinya. Namanya Van Lenbeek. Tuan Hamka katanya, kami orang Belanda, kalau sudah menghadapi tentara-tentara pribumi, bila tentara pribumi itu memakai alat yang satu ini, senjata yang satu ini, kami kelebakan, kami ketakutan. Apa itu senjatanya? Senjatanya aneh Tuan Hamka, bukan laras panjang, bukan tombak, bukan pisau, tapi adalah kalimat. Kalimat apa?
Allahu Akbar. Kalau tentara pribumi sudah mengucapkan Allahu Akbar, kami ketakutan. Karena fakta kami lihat di lapangan, kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, tembok diruntuh, bukit didaki, lurah diterjuni. Hidup atau menang, mati atau menang, hanya itu saja. Kami berpikir, kenapa kalimat itu begitu memberikan kekuatan kepada pribumi? Kami selidiki, ternyata mereka berperang adalah untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, kami berperang untuk Helmina, ratunya waktu itu orang Belanda. Maka kami juga merakit, mengambil sampel itu, sehingga Allahu Akbar. Nah, kalau kami orang Belanda, Helmina, nah kan begitu. Tapi apa yang terjadi Tuan Hamka? Makin disorakkan Helmina, makin takut kami, makin kecut kami. Itu Hamka menceritakan dalam bukunya. Van Legbik ini dia nasionalis, dia orang Belanda tapi berpihak kita, sehingga istrinya orang kita. Dia menguasai sebidang tanah agak luas di Padang Panjang. Setelah Indonesia merdeka, itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya prei tidak bayar, dan beserta dengan bangunan yang ada di atas. Mengingat jasanya, maka orang yang kembali telah mengambil tanahnya dengan bangunan yang ada di atas, mengabadikan tempat itu dengan namanya. Van Legbik menjadi Pak Labiak, tanah Pak Labiak. Sekarang menjadi salah satu kelurahan di Padang Panjang. Nah, dia ada faktanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi Allahu Akbar itu senjata ampuh pejuang kita. Kalau senjata ampuhnya untuk mempertahankan kemerdekaan adalah Allahu Akbar, itu adalah milik kita, milik kita Muhammadiyah, milik kita umat Islam. Kan seperti itu. Nah, setelah Indonesia merdeka sampai hari ini, kan sudah terjadi Yazid wa Yangkus, terjadi naik turun, terjadi naik turun kehidupan umat Islam di negeri ini. Seorang yang pernah menjadi rektor di Unhas, Profesor Dr. Ahmad Fadil, dia melihat perkembangan pada akhir-akhir ini, terutama kali sejak tahun 2009, itu terjadi kehidupan umat Islam yang cukup signifikan di negeri ini. Dan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan lambang-lambang dan penampilan-penampilan keislaman. Saya sendiri merasakan, Bapak dan Ibu, tahun 2004, dua orang daripada siswa saya di Madrasah Aliyah Negeri 2 atau Man Koto Baru, Padang Panjang, lulus untuk mengikuti Paskibra di Jakarta. 2004 lulus untuk mengikuti Paskibra. Ini Bapak Ketua Komite kami tahu betul itu, Paskibra. Mau berangkat ke Jakarta tapi tidur satu malam di Padang, ada satu persyaratan baru bisa take off naik pesawat. Apa persyaratan itu? Buka jilbabmu. Tapi dia tidak mau. 2014 terjadi hal yang sama. Siswa Madrasah Aliyah Koto Baru juga, perempuan juga, berangkat ke Jakarta juga, tetapi kali ini boleh berangkat tanpa membuka jilbab. Alhamdulillah, kan perkembangan. Nah, sejalan dengan itu memang saksi-saksi mata kita. Hari ini kan memang kita saksikan betapa perlambang-lambang keislaman itu sudah mulai muncul ke permukaan, terlepas dari yang lain-lain. Main bulu tangkis lah ada pada usia pakai jilbab, main bola kaki lah pakai jilbab, basilek lah pakai jilbab, apalagi TNI Polri pakai jilbab. Jadi kalau keislaman itu sudah indah terlihat di Indonesia, cuman sayang keindahan itu makin terlihat kalau dilihat dari jauh. Nah, kalau kita ingin melihat indahnya Danau Maninjau, ancak baik pai awak kah Puncak Lawang, perlu nampak indahnya. Tapi kalau kita masuk ke Danau Maninjau, kita ambil itu sampan, kita kayuh ke tengah, dayung ke tengah, yang di depan, di belakang, kiri kanan hanya air, tidak ada indahnya. Indonesia indah dilihat dari Malaysia, indah dilihat dari Thailand, indah dilihat dari Australia. Ini saja sudah indah, apalagi lebih dari ini.
Nah, Bapak Ibu, yang kita saksikan hari ini, karena ada orang yang tidak ingin indah ini makin indah. Orang tidak ingin indah ini makin indah. Kenapa? Karena itu berbahaya. Banyak orang bergantung ke kita. Kan seperti itu. Sebab menurut yang kita baca dalam kajian Islam, di waktu Rasulullah Muhammad SAW hidup dulu, itu Nabi lalu ke dekat kuburan dan berhenti. Sahabat pun berhenti. Kok Nabi berhenti di sini? Banyak kejadian di waktu itu. Satu di antaranya Nabi bilang, tahu tidak kalian, ini yang sedang dalam kubur diazab. Jadi Nabi itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan sesuatu yang kita tidak mampu. Kemudian pada saat itu juga Nabi berkata, ada hal-hal gaib yang saya bisa, kalian tidak. Di antaranya Nabi mengucapkan, saya bisa melihat jin, bisa melihat setan, iblis. Kalaulah seandainya kalian diberikan kemampuan kepada kalian, seperti yang diberikan kemampuan kepada saya untuk melihat itu setan, pasti kalian tidak melihat setapak pun bumi lagi buat menginjak lantaran banyaknya itu setan. Itu Nabi bilang berapa? 15 abad yang salam, 16 abad yang silam. Konon itu iblis, itu setan tidak pernah mati. Kira-kira berapa banyaknya iblis dan setan hari ini? Itu artinya apa? Tegangan dan frekuensi serangan setan untuk membujuk awak kanan buruk makin lama makin kuat. Makin lama makin besar. Kemungkinan untuk jatuh kepada fasad dan mungkar makin terbuka. Sebab setan tuh makin lama makin banyak, kan begitu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Semuanya sudah menjadi setan. Ingin tidak terjadi ini. Jadi itu biasa saja. Jalan keluar yang dapat kita lakukan apa? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan sampaikan bagian terakhir dari ceramah ini. Ada 5 hal yang harus jadi perhatian Muhammadiyah dan Aisyah. Pertama, akidah. Kok tidak boleh putih, Pak? Akidah. Akidah dalam bahasa kitanya adalah akad ike kabe, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tidak berakidah. Akidah adalah tali yang menghubungkan kita dengan Sang Khalik. Ibarat anak gembala dengan sang yang digembalakannya, sapinya. Selagi tali itu tidak putus, selama itu pula sapi akan selamat. Satu ujung di hidungnya itu sapi, satu ujung di tangan itu si pengembala. Jangan sampai putus tali ini. Itu namanya akidah. Untuk memperkuat akidah ini harus ada unsur yang kedua, ibadah. Ibadah. Kalau akidah bahasa lainnya adalah amanu ataupun iman, maka ibadah adalah wa'amilus sholihat. Makanya yang dua ini tidak pernah putus. Setiap ada amanu, maka disambung dengan wa'amilus sholihat. Kalau Imam Syafi'i mengumpamakan al-imamu kan nur, iman itu adalah seperti cahaya, sedangkan amal adalah seperti api. Makin kuat api yang masuk, makin kuatlah cahaya yang dimunculkan. Kurang api masuk, maka kurang cahaya. Kalau tidak ada api masuk, maka tidak ada cahaya. Lampu kalau tidak ada cahaya, sama sekali tidak ada manfaat. Nah, agar cahayanya itu menjadi kuat, maka perbanyaklah ibadah. Perbanyak ibadah. Ada kesan ibadah kita kadang-kadang gersang. Kenapa saya katakan gersang? Pertama, ibadah kita harus murni menurut sunnah. Yang kedua, jangan gersang. Apa yang saya maksud dengan gersang? Tidak ada ibadah sunnah. Masuk ke dalam masjid tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada wudu, kemudian tidak ada rawatib, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, itu kan sunnahnya kecilnya. Itu jadi gersang. Padahal menurut sunnah, ibadah itu banyak yang sunnah ketimbang yang wajib. Bahkan dalam ibadah yang wajib itu pun yang sunnah yang banyak. Umpamanya ibadah sholat, taruhlah kita sholat subuh, yang wajib ya
yang masuk rukun sholat, Al-Fatihah, tasyahud, Subhana rabbil a'la atau subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma fili, sunat. Wajah itu sunat. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada yang wajib saja, hampir boleh dikatakan tidak ada ibadah kita. Makanya ibadah sunat membuat itu bunga menjadi subur. Jangan sampai ibadah kita gersang. Makin banyak ibadah kita, maka makin kuatlah cahaya iman kita. Nah, agar ibadah ini mantap harus ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Agar ibadah menjadi mantap harus ada yang ketiga, jamaah. Jamaah. Nah, kita sekarang berjamaah. Nyo ibadahku akan bergairah kalau bersama-sama, kalau berjamaah. Ini mendengarkan pengajian tausiah makanya enak kan oleh karena bersama. Coba kalau kami berdua saja dengan bapak ini. Alah tuh ya yang marah saya nambut. Karena kita bersama maka jadi enak. Maka al-jamaah itu rahmah, terlepas apakah hadis atau tidak. Tapi yang jelas bersama-sama itu enak. Enak. Mencaleg pun bisa menang kita kalau bersama-sama. Enak. Sebab harus ada dukungan kan seperti itu. Makanya harus ada jamaah. Harus ada jamaah bersama-sama. Kalau dalam falsafah kehidupan orang Minang, duduk seorang, duduk bersama, berlapang-lapang. 1.000 seorang sewa, 800.000 kok. Lebih ada 200.000. Bisa 500. Tapi kalau berarti dibayang kampung Sudang itu jauh nggak tuh bolehnya. Tapi karena bersama jadi ringan dia. Tapi jamaah ini bisa tercipta kalau ada yang terakhir, yang keempat. Apa itu? Ukhuwah. Orang kalau tidak ada rasa ukhuwah, berdiri sholat jamaah berdekatan saja nggak mau dia. Allahu Akbar. Si kulanya cik. Nggak khusus sholatnya lagi. Bahkan kadang sudah nongol di pintu masjid, assalamualaikum, dia lihat. Dia datang nanya, mau pulang lihat. Nggak jadi dia. Untung dia lihat sehingga dia sholat di rumah. Yang paling berbahaya yang tadi itu, dia sudah takbir dalam sholat, waktu Isya itu datang di sini. Dia lihat, cikulnya. Imam panjang loh ayatnya. Nggak khusus dia, ukhuwah. Bahasa lain untuk ukhuwah ya bisa kita pakailah silaturahim. Tahu enggak Bapak Ibu, apa itu makna silaturahim? Inilah pangkal kedekatan kita. Rahim, kalau kita cari di dalam tradisi bahasa Arab, rahim itu ada dua makna. Pertama, makna rahim itu adalah sakit hendak melahirkan. Itu ibu yang tahu. Ya sakit nak melahirkan, Bu. Yang kedua, makna rahim itu adalah rahim perempuan itu sendiri. Kita masuk yang pertama, sakit hendak melahirkan. Orang diharapkan dia menjadi dekat. Sehingga dia sayo saida dengan memaknai sakit hendak melahirkan. Perempuan hendak melahirkan sakitnya bukan main. Ya Bu ya. Bahkan Maryam berkata dalam Quran, mitu qabla haza. Rabbi mitu qabla haza. Ya Tuhan, kalau begini biar saya mati sebelum ini. Ya laitani mitu qabla haza. Kok rasa kau Nabi Allah mau mati sebelum itu. Ya begitu Bu ya. Pasti Ibu lebih paham. Kami cari itu sana dapat. Tapi setelah anak lahir ke bumi, sakitnya kemana Bu? Hilang. Yang ada di waktu itu apa? Rahim. Sayang kepada anak yang dilahirkan. Bidan membawa itu anak ke kita, lalu kita ambil dan kita cium. Tidak pernah ada ibu adik gara-gara sakit dan tadi. Tidak ada. Begitulah rahim. Jadi kalau ada teman yang tidak menegur kita, nyoman budik saya, itu baru kecil dibanding sakit hendak melahirkan. Ada kita janjian agak mungkir, telat setengah jam, nggak apa-apa. Kenapa? Belum seberapa dibanding dengan sakit hendak melahirkan. Apa rendak tentu cek lah tu ya. Ibu. Belum seberapa. Ini dicuekin sedikit 2 minggu tidak ditegur siapa. Bayangkan saja sakit hendak melahirkan. Itu ukhuwah namanya. Itu namanya ukhuwah. Nah, kalau ukhuwah yang seperti itu sudah tertanam, jamaahnya mudah tercipta.
Itu makna yang pertama, rahim. Makna yang kedua, rahim perempuan. Maknanya apa? Orang disebut dengan bersaudara karena keluar dari satu rahim. Bajak kakak. Ya Pak ya, berarti kakak. Artinya apa? Hubungan yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Ya adiknya. Walaupun kakak bilang sama adik, hai adik, Jang, kok sebut Jang, mulai dari kini uang dah adik adalah, ya nggak bisa, tempat keluar kita sama. Jadi artinya apa? Silaturahim adalah sebuah hubungan yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Walaupun badai mengamuk, gajah mengamuk sekalipun. Itulah hubungan silaturahim yang ingin diciptakan. Nah sekarang, hubungan yang seperti itu, falyasil rahim, sebarkan ke sesama muslim. Artinya apa? Dengan bapak ini, saya kan tidak ada hubungan silaturahim ini. Karena tempat keluarnya beda, tempat keluar saya beda. Tapi anggaplah keduanya sama tempat keluar. Artinya anggap kiri kanan muka belakang kita adalah saudara. Nah kalau itu sudah kita anggap, apa langkah berikutnya? Laisa alaikum junahun an ta'kula fi baiti akhi. Dalam surah Al-Ahqaf, tidak ada dosa bagimu jika kamu makan di rumah saudaramu. Kakak tidak berdosa makan di rumah adik, adik tidak berdosa makan di rumah kakak. Jadi kalau ada adik awak di Jakarta, payu ke Jakarta, 3 hari di Jakarta, berkewajiban adik kita itu memberi makan kita selama 3 hari. Kenapa? Hak kita ada sama dia. Tidak boleh adik bilang sama kakak, abang kapan pulang? Besok. Abang 3 hari di sini, bang harus bayar sekian. Tidak boleh. Dan seketika adik kita pulang kampung di rumah kita 1 minggu, maka berkewajiban kita ngasih makannya, karena haknya juga ada sama kita. Itulah makna sebuah persaudaraan. Aku tidak sekali membayar lontong nyoba cucu sebentar. Lama sih sedang mota tuh, jang apa? Tekan awak sangkit bertamu di pasar teh, makan lontong sama dia bayar kan ada. Itu sabit situ. Sudah ibu agikin sarung kamu saleh, ibu tanya tidak sebentar. Buya, yo, hari kami kamu buya, tidak kemarah. Aman doa di rumah beri kami, kalau dapat bikin sarung tiba buya. Karena baru kali itu saya diam-diam saja. Berarti sarung yang dimaksud oleh ibu, sarung itu saya pakai. Ternyata memang benar. Kenapa? Baru nyampe di rumah, ibu lihat itu sarung. Tapi sebulan setelah itu ada pengajian di depan rumah ibu, ada musalah, saya datang. Ibu tanya langsung, itu yang membuat hati saya jadi sedih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh Ustaz, oh hebat juga Ustaz pakai sarung, belum apa-apa kelihatan. Akhirnya mulai bertanya, waduh, kok pasan boturi kok, pitaruh bunyian. Sebulan setelah itu nelpon lagi ibu, kalau dapat Ustaz, sholat maghribnya di rumah kami, tapi kalau dapat sholatnya pakai sarung ya Ustaz. Dia acok karena sabri, ambo sudah sasa di orang rumah, ambo gosok, ambo pergi ke rumah ibu, ambo antar ibu biarlah dia cuma. Janganlah begitu sama saudara kita. Apa yang sudah habis, habis. Aja nih sabri tidak sebentar. Memang Bapak Ibu, kita adalah manusia. Yang dirasa di situ juga dirasa di sini. Kita semuanya sependapat, tidak akan pernah berbeda. Saya sambung awalnya, coba sambung ujungnya. Nan membali nak murah, nan menjual, nah, pasti itu. Kasamu asal itu. Menjual nak maha, membali, condong mato, condong salero, lama. Kok ada 2 minuman bu? Cik karuah, cik janiah. Kalau saya bertanya sama ibu, ibu pilih yang mana bu? Pilih yang mana? Nan karuah. Aku, yang teh. Tapi ada seorang ibu, bu ya apa? Biar untuk saya yang putih saja bu ya. Itu kan kena segan. Nah hati kete, itu. Dan itu tidak bisa kita dustakan, sama saja kita. Menjual nak maha, membali nak murah. Makanya orang kita kalau cari tempat makan 3 syaratnya pak. Saya pernah di Surabaya bolak-balik, di mana makan di ujung tuh. Rupanya ada 3 syarat. Pertama banyak, yang kedua lama, yang ketiga murah. Nah itu. Itu kalau orang kita cari tempat makan,
Bahkan yang ketiga, kalau dapat murah, garis miring, pereng. Itulah awak. Apabila ingin ibu pergi ke sesuatu tempat, de ibu nak capek tibo atau nak lambat tibo? Tentu nak capek tibo. Makanya banyak orang memilih jalan mutui. Senin miskin, Kamis sudah kaya. Karena Selasa dan Rabu mencuri. Banyak yang berkeinginan untuk masaknya karbit. Itulah membuat awak kacau balau. Tapi di dalam keluarga besar Muhammadiyah tidak boleh itu. Semuanya harus adil, tepat. Sesuatu itu harus sesuai dengan proporsinya. Seperti itu. Kalau nak masak rangka, awak kasih doa ini bayu. Dan memang manusia sifatnya seperti itu. Dulu padi 6 bulan. Kemudian ada eksperimen di laboratorium 6 bulan menjadi 3 bulan. Sekarang anak kita di ITB, mungkin jurusan pertanian lebih tahu daripada saya, sekarang sudah ada padi 1,5 bulan, 75 hari ya. Tapi hasilnya belum begitu bagus, sehingga masih diperlukan analisa berikutnya. Ambo rasa beko kalau lado padi 75 hari, makin kalau dapat padi ko ditanam hari Minggu, hari Jumat nyabi lah. Dapat. Kan sekarang-karangnya seperti itu sekarang. Itu ayam menetas dari telurnya berapa hari bisa digoreng? 20 harinya. 20 harinya. 20 hari betul pada orgadang saya. Memang manusia itu ingin cepat semua, tapi itu sepakat manusia tidak boleh dibegitukan. Tidak boleh. Kan waduh, ini teman kita baru melahirkan, belum dilihat. Sebulan ke situ, baru sebulan sudah lahir, baru ada kesempatan untuk ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, maaf terlambat lihat anaknya lahir. Mana anaknya? Itu yang lari-lari tadi itu. Kan baru sebulan, ya udah lari dia. Tadi beli rokok dia juga itu. Tapi manusia nggak boleh gitu. Kalau terjadilah dan dibolehkan dan tidak disepakati bahwa itu tidak boleh pada dunia manusia, jadi apa dunia ini? Ya kan gitu. Jadi anaknya lahir 1 minggu udah lari, 1 bulan, akhirnya 1,5 bulan udah beranak juga anak ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu dia. Akidah akan kuat kalau ada ibadah, ibadah akan kuat kalau ada jamaah, jamaah akan kuat kalau ada ukhuwah. Keempat ini baru bisa lestari kalau ada yang terakhir, yaitunya dakwah. Itu harus jalan terus. Yang namanya dakwah. Kenapa harus ada dakwah? Muhammad Yunus menjawab, kalau satu surat saja turun itu sudah cukup. Namanya surat Al-As, surat Wal Asri. Yang di dalam surat itu ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Lupa itu adalah manusiawi, tertidur itu adalah manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah lupa terus, tidur terus. Tapi kalau lupa itu adalah manusiawi, kalau tertidur itu adalah manusiawi. Makanya ada jalan keluarnya. Atuh awak sama awak, kok lupo adona mengingatkan, kok tak kalau adona menjagokan. Nama lainnya apa itu? Dakwah. Makanya dakwah adalah satu keniscayaan. Jati diri kita di Muhammadiyah di Ciko, di mana-mana ada pengajian, karena itu adalah untuk mengingatkan. Itu perlu, walaupun sudah dapat, ingat juga. Walaupun sudah hafal, baca juga. Tadi saya upacara Pancasila, itu juga dia. Selanjutnya, pembacaan teks Pancasila oleh instruktur upacara. Saya dengar, masih yang kemarin. Bulan dulu itu juga. Kenapa harus dibaca terus? Nah begitulah. Kan tidak boleh kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sama dengan yang tadi, kan tidak boleh begitu. Tetap harus dibaca lagi. Baca lagi mulai pada Alhamdulillah sampai waladhdallin. Baca lagi dan baca lagi. Kan seperti itu. Makanya tidak boleh. Ya harus setiap berwudu itu disunatkan 3 kali. Ini enggak, dia 3 kali kemudian kentut. Kok nggak berwudu? Kan tadi 3, lepas 1 kan tinggal 2. Nggak boleh gitu. Nah, jadi sudah ada apanya. Sudah ada takarannya dalam agama kita. Nah, jadi ada dakwah. Dakwah inilah yang harus lestari dilaksanakan.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dek tekan tua mato dipejam, lama lalu sampai pagi, lampi yang mau mengaji sampai sajam, tentu ada kita berhenti. Mudah-mudahan yang mau sampaikan akan ada manfaatnya bagi kita sama. Fastabiqul khairat, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.